Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas soal-soal yang sudah di-request oleh teman-teman dari Primagama. Nah, mungkin langsung aja ya, kita akan bahas untuk persiapan ujian sekolah matematika. Nah, di sini ada soal persamaan bayangan kurva Y sama dengan 2X dikurang 4 jika digeser sejauh vektor gesernya negatif 3, 2 dilanjutkan dilatasi pusat O atau 0,0 dengan faktor skala negatif 2 adalah jadi di sini pertama ada garis dengan persamaan Y sama dengan 2X dikurang 4 dilakukan 2 kali transformasi. Yang pertama adalah transformasi translasi dengan vektor gesernya adalah negatif 3, 2. Yang kedua dilanjutkan dengan dilatasi dengan faktor skalanya negatif 2 dan pusatnya O besar atau 0,0. Kita tuliskan O besar saja ya. O besar, negatif 2. Oke, langkah pertama, kalau kamu lihat di sini tadi pertama ditranslasi oleh vektor geser negatif 3, 2. Masih ingat ya untuk rumus mencari bayangan dari translasi kan? X ditambah A itu kan X aksen ya. Nah, untuk yang pertama ini tadi negatif 3 itu adalah A ya. Kemudian 2 adalah B. Sehingga kita substitusi X ditambah A-nya negatif 3 sama dengan X aksen. Sehingga X sama dengan X aksen negatif 3 pindah ke kanan menjadi ditambah 3. Sementara untuk yang rumus selanjutnya kan Y ditambah B itu sama dengan Y aksen kan. Y ditambah B sama dengan Y aksen. Nah, berarti nilai B-nya kita masukin 2. Y ditambah 2 sama dengan Y aksen. Sehingga nilai Y sama dengan Y aksen 2 pindah ke kanan menjadi dikurang 2. Nah, untuk rumus ini jangan lupa dibuka video tentang transformasi geometri, tentang translasi dan juga dilatasi ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita punya persamaan Y sama dengan 2X dikurang 4. Nah, Y sama dengan 2X dikurang 4. Maka kita tinggal substitusi nilai X sama dengan dan Y sama dengan. Kita substitusi menjadi Y ganti dengan Y aksen dikurang 2. Y aksen dikurang 2 sama dengan 2. X kita ganti menjadi X aksen ditambah 3. X aksen ditambah 3. Sehingga menjadi Y aksen tulis ulang dikurang 2 sama dengan 2 dikali X aksen. 2X aksen. Kemudian, ini dikurang 4-nya ketinggalan ya. 2X aksen. 2 dikali 3, yaitu 6. Negatif 4-nya turun. Sehingga, nanti hasil akhirnya menjadi Y aksen sama dengan 2X aksen. Tadi kan ada 6 ya, dikurang 4 kan 2. Kemudian, negatif 2 ini pindah ke kanan kan jadi ditambah 2. Berarti 2 ditambah 2 jadinya 4. Nah, ini baru proses yang pertama. Proses yang kedua adalah dilakukan dilatasi. Masih ingat ya, rumus dilatasi adalah apa? Ya, Kx sama dengan X aksen. Ini untuk pusat 0,0 ya. Dari sini nilai K-nya kan negatif 2. Berarti kita substitusi. Negatif 2X sama dengan X aksen. Sehingga nilai X sendiri adalah X aksen dibagi negatif 2. Bagaimana dengan yang Y aksen? Sama ya, KY sama dengan Y aksen. Berarti K-nya kita masukkan min 2, jadi min 2Y sama dengan Y aksen. Sehingga Y sama dengan Y aksen dibagi negatif 2. Nah, sampai sini kita tinggal substitusi ke soal yang terakhir tadi. Kita punya Y aksen sama dengan 2X aksen ditambah 4. Jadi ini kita ganti dulu ya aksen atau kita hilangkan dulu dan kita masukkan yang ini untuk nilai X sama dengan, ini untuk Y sama dengan. Di sini Y berarti kita ganti dengan Y aksen dibagi negatif 2. 2X diganti dengan X aksen dibagi negatif 2.
ditambah 4. Nah, karena di sini ada pembagian negatif 2, supaya negatif 2-nya hilang, boleh kita kalikan dengan negatif 2. Itu ya. Nah, negatif 2 dibagi negatif 2 kan? Atau negatif 2 dikali aksen dibagi negatif 2. Berarti kan ini hilang. Ini hilang ya. Sisanya adalah Y aksen. Nah, sementara yang ini gimana? Ini hilang, yang di sini juga hilang, nanti coret ya. Berarti dia sisa yang atas aja, yaitu 2X aksen. Yang terakhir 4 dikali negatif 2, yaitu negatif 8. Sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 8. Oke, di sini ada jawabannya, yaitu B. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Oke, untuk nomor 11 tadi jawabannya B ya. Nah, ini Y sama dengan 2X dikurang 8. Sekarang kita masuk soal nomor 12. Oke, soalnya adalah ini. Titik A, B jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, kemudian ditransformasi matriks 1, 0, 2, negatif 1, menghasilkan bayangan 4,11. Maka nilai A tambah B adalah, nah jadi A tambah B itu adalah titik awal. Nah, jadi kita akan mencari titik awalnya. Jadi ketika titik awal A, B ya, direfleksi atau dicerminkan, berarti simbolnya M, terhadap garis X sama dengan 3, kemudian dilanjutkan dengan transformasi matriks 1, 0, 2, negatif 1, menghasilkan bayangan, misalkan awalnya A, maka A double aksennya 4,11. Dipahami ya? Nah, maka pertanyaannya A, B-nya berapa? Oke, kita akan satu-satu mengerjakan. Nah, pertama kan direfleksi terhadap garis X sama dengan 3. Nah, rumusnya untuk garis X sama dengan 3 itu apa? Ya, rumusnya adalah 2A dikurangi X, Y. Gitu ya. Ingat, A itu sebagai X di sini, B itu sebagai Y, titik awalnya. Nah, sementara di sini X sama dengan 3 itu sebagai A untuk 3-nya. Berarti kita bisa substitusi 2 kali A-nya berapa? 3. Kemudian dikurangi X. Nah, X di sini berapa? A ya. A. Koma Y. Y di sini berapa? B. Oke. Seperti ini. Sehingga dia menjadi 2 kali 3, 6 dikurangi A, B. Nah, setelah sampai sini, kemudian kita transformasi dengan matriks 1, 0, 2, negatif 1. 1, 0, 2, negatif 1. Menghasilkan bayangannya, ini tadi aksennya 4,11. Maka AB-nya berapa? Nah, ingat ya, untuk transformasi matriks, jadi untuk hasil akhir 4,11 itu didapatkan dari perkalian matriks dengan titik awal. Perkalian matriksnya kan 1, 0, 2, negatif 1. Sedangkan yang awalnya adalah 6 dikurangi A, B-nya jadi pindah ke bawah ya, dan B. Nah, sekarang kita akan kalikan. 4,11-nya turun. Nah, untuk mengalikan masih ingat ya, yang ini ke bawah, ke samping maksud saya, yang ini ke bawah. Nah, kita akan kalikan 1 dikali 6 dikurang A. Tetap 6 dikurangi A. Kemudian 0 dikali B, yaitu 0 ya. Kemudian yang bawah, 2 dikalikan 6 dikurangi A. 2 dikali 6, 12. 2 dikali negatif A, negatif 2A. Berarti 12 dikurangi 2A. Kemudian negatif 1 kali B, min B. Nah, sehingga 4,11-nya turun. Kemudian sama dengan 6 dikurangi A, yang bawah 12 dikurangi 2A dikurangi B. Nah, di sini kita punya persamaan yang pertama, yaitu 4 sama dengan 6 dikurangi A.
Berarti untuk mencari A, negatif A pindah ke depan jadi A. Positif ya. 6-nya turun, 4 pindah ke kanan jadi dikurangi 4. Sehingga nilai A-nya adalah 6 dikurang 4 yaitu 2. Untuk yang kedua, kita punya persamaan juga, yaitu 11 sama dengan 12 dikurangi 2A dikurangi B. Berarti 11 sama dengan 12 dikurangi 2 dikali A-nya 2 dikurangi B. Sehingga 11 sama dengan 12, negatif 2 dikali 2 yaitu negatif 4 dikurangi B. Nah, di sini B-nya kita pindahin ke sebelah kiri ya, menjadi positif B. Kemudian 12 dikurangi 4, 11 pindah ke kanan jadi dikurangi 11. B sama dengan 12 dikurangi 4 berapa? 8. 8 dikurang 11 negatif 3. Oke, sehingga nilai A ditambah B, A ditambah B, A-nya 2, tambah B-nya negatif 3. Sehingga hasilnya negatif 1. Nah, oke, untuk nomor 12 jawabannya D ya, negatif 1. Kita akan lanjut masuk ke soal nomor 13. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 13. Lumayan panjang ya, yaitu suatu pabrik membuat 2 barang A dan B. Untuk membuat barang dari A dan B tadi diperlukan bahan P dan Q. Nah, tidak kurang dari 12 kg bahan P diperlukan untuk 2 kg barang A dan 3 kg barang B. Nah, jadi di sini kita buatkan tabel dulu ya. Nah, karena tadi pokoknya kita lihat yang paling bawahnya dulu lah. A itu kan X, B itu Y. Berarti yang di atas ini A sama B. Gitu ya, karena kan A itu kan X, B itu Y. Nah, kemudian sisanya yang sebelah kiri berarti apa? P sama Q. Nah, tadi pertama apa? Tidak kurang dari 12 kg bahan P. P berarti di sini tersedia kan? Tersedia berarti 12. Tidak kurang. Nih ada kata tidak kurang. Kalau tidak kurang berarti kan lebih. Ya, berarti tandanya besar sama dengan ya. Tidak kurang dari 12 kg bahan P diperlukan untuk 2 kg barang A. Barang A berarti 2 kg. Dan 3 kg barang B berarti barang B 3 kg. Kemudian, sedangkan paling banyak 8 kg bahan Q. Bahan Q 8 kg. Paling banyak. Nah, paling banyak berarti kurang dari sama dengan. Ya. Kemudian, apa? Diperlukan untuk 4 kg barang A. Barang A-nya berarti 4 kg. Barang B-nya 2 kg. Sehingga kita punya persamaan. Yang pertama 2, tadi kan ini X ya, dimisalkan berarti 2X ditambah 3Y, tandanya lebih besar sama dengan 12. Kemudian yang kedua, apa? 4X ditambah 2Y, tandanya kurang dari sama dengan 8. Dan yang wajib ditulis adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai barangnya itu harus positif, nggak mungkin kan jumlah barangnya negatif, sehingga jawabannya yang B ya, jawabannya yang B. Oke ya. Nah, oke ya, setelah ini kita akan masuk part 2, jadi bisa disimak ya untuk video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.